Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ismi Oktaviani, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meresum buku Learning in Real Time by Jonathan Finkelstein untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran Daring. Dalam buku Learning in Time, berisi kajian yang ringkas dan praktis untuk para profesional pendidikan yang mengajar secara daring maupun langsung atau bagi para instruktur yang ingin meningkatkan interaksi dalam kursus daring dengan menambahkan komponen pembelajaran sinkronus. Buku ini berisi wawasan tajam dan mendalam tentang alat pembelajaran sinkronus, bagaimana instruktur menggunakan dan mengevaluasi proses pembelajaran, serta mengilustrasikan bagaimana pendidik dan instruktur dapat menggabungkan strategi dan model dalam menerapkan alat pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran online. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman pada tahu nggak sih pengertian dari pembelajaran sinkronus atau learning in real time? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pembelajaran sinkronus ataupun learning in real time merupakan pembelajaran yang bertemunya antara peserta didik dengan guru dalam waktu dan tempat yang sama. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, pembelajaran sinkronus ini bukan hanya terjadi di dalam kelas tradisional, akan tetapi juga dalam kelas virtual. Pembelajaran sinkronus umumnya ini meliputi pelajaran, perkuliahan, pelatihan yang difasilitasi oleh guru maupun diskusi kelompok. Meningkatnya teknologi dan konektivitas internet, peningkatan kenyamanan, dukungan dalam menggunakan komunikasi online, serta alat pembelajaran mendorong para pendidik untuk meningkatkan komunikasi dengan siswa secara real time untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa. Yang menjadi fokus pada pembahasan kali ini, bagaimana proses yang harus diperbarui pada kualitas pengajaran dan meningkatnya keterlibatan belajar siswa pada pembelajaran online, seperti alat interaktif yang dapat menambah pengalaman belajar, kemudian bagaimana mengajar secara efisien, kinerja kelompok yang berbasis keterampilan, dan menumbuhkan sarana alami untuk berkolaborasi. Belajar sinkronus masih dianggap sebagai sarana memberikan instruksi secara formal. Padahal pembelajaran sinkronus secara real time yang sebenarnya memainkan peran yang jauh lebih luas dan mendalam terkait seluruh rangkaian pembelajaran. Secara fisik, percakapan langsung dan interaksi manusia secara real time merupakan sumber kehidupan akademik dalam pembelajaran. Kesempatan untuk interaksi dan berkolaborasi antara guru dengan siswa sebagai elemen penting dari lingkungan belajar untuk mencapai kesuksesan belajar. Terdapat 5 fungsi utama dalam learning in time. Yang pertama, instruksi. Dalam buku ini lebih mengarah pada pendekatan konstruksi aktif atau sesuai dengan teori belajar konstruktivis. Artinya, dalam memberikan interaksi guru kepada peserta didik tidak harus bertemu secara langsung. Akan tetapi konstruksi aktif dalam pembelajaran yakni harus melalui proses memberi dan menerima dengan baik dalam pembelajaran real time. Yang kedua adalah kolaborasi. Dalam interaksi ini dapat terjadi kapan saja, baik secara formal ataupun informal. Biasanya dalam kegiatan kolaborasi ini terdiri dari 2 orang ataupun lebih. 3. Dukungan atau motivasi. Guru maupun instruktur merupakan orang yang tepat untuk memberikan motivasi kepada siswa secara cepat dan tepat dalam proses belajar. Yang keempat, sosialisasi dan pertukaran informal. Pada kegiatan ini, interaksi dalam ranah ini sering mengacukan formalitas. Akan tetapi, kegiatan ini sangatlah penting untuk mencairkan suasana dan meningkatkan kenyamanan belajar pada proses belajar sinkronus. Yang kelima adalah memperluas koneksi. Aspek penting dalam pembelajaran sinkronus yakni memperluas koneksi di luar lembaga atau di luar sekolah. Nah, misalnya bisa dapat berhubungan dengan alumni, kemudian konferensi online, melalui pengembangan profesional multikampus, dan lain sebagainya.
Dalam buku Learning in Real Time terdapat beberapa indikator pendukung dalam proses pembelajaran online secara real time. Yang pertama, pembelajaran akan lebih baik jika dilakukan berdiskusi maupun berkelompok. Instruktur atau guru menganggap bahwa peserta didik ketika berkolaborasi, berdiskusi, membangun pengetahuan, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, sama halnya dengan peserta didik mengeksplorasi suatu materi. Jenis pengalaman belajar ini sangat cocok untuk diterapkan secara sinkronus. Guru atau instruktur yang baik tidak hanya menginspirasi, tapi guru dan instruktur yang baik juga mampu menginspirasi, melakukan humor secara spontanitas, mengajak peserta didik untuk dapat terlibat dalam proses pembelajaran secara online. Kegiatan tersebut merupakan unsur-unsur dari jenis antusiasme yang akan menular dan membangkitkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Indikator yang ketiga yakni bagaimana guru menciptakan lingkungan yang aman dalam pembelajaran, seperti membangun rasa saling percaya, rasa saling berbagi, rasa saling nyaman. Hal ini sangatlah penting untuk membangun rasa kebersamaan antara guru dan peserta didik. Indikator yang keempat dalam pembelajaran sinkronus secara real time yakni belajar juga perlu melibatkan latihan, demonstrasi maupun penilaian keterampilan tertentu. Seorang guru maupun instruktur dapat membimbing siswa terkait materi yang sulit dipahami. Guru dapat membimbing siswa dengan menentukan metode-metode tertentu dalam menguraikan informasi yang kompleks secara mandiri. Yang keenam, yakni guru juga mampu mengukur pemahaman siswa terkait materi yang telah dipelajari. Apabila siswa mengalami kesulitan, maka guru harus melakukan pendekatan-pendekatan tertentu dan menyesuaikannya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sinkronus seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik terhadap pemahaman materi siswa dibanding dengan melakukan evaluasi formal seperti melakukan tes, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Karena saat pembelajaran sinkronus secara real time tidak dapat diprediksi terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, maka guru maupun instruktur dapat mengarahkan kepada titik masalah belajar yang menjadi penyebab kesulitan mereka memahami materi. Nah, hal ini dapat membantu mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Karena beberapa informasi memiliki sifat yang cepat berubah, maka alat pembelajaran sinkronus sangat cocok untuk diterapkan dan digunakan ketika guru maupun instruktur melakukan diskusi dengan peserta didik terkait materi ataupun informasi-informasi terbaru secara real time. Dalam proses belajar online dapat menjangkau keseluruhan program pembelajaran, sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dan menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Dalam mengamati dan berpartisipasi dalam debat ataupun dialog dengan instruktur ataupun teman sebaya yang memiliki perspektif yang berbeda, mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Proses belajar daring juga mampu memfasilitasi peserta didik walaupun mereka saling berjauhan atau berada di tempat yang berbeda.